baca dari pasal yang ke-18 sampai pasal yang ke-20. Yang ketiga pasal yang kita baca berisi tentang peperangan. Apa yang dilaksanakan merupakan bagaimana Daud diurapi pasal 14 menjadi raja atas seluruh Israel. Bukan satu urapan yang mendudukkan Daud di atas tahta dengan kehormatan, dengan segala kebesaran yang dimiliki oleh Daud, bukan dengan mahkota di atas kepala, bukan dengan pakaian istimewa, makanan terhidang dengan lezat, segala yang dimiliki ada. Tetapi di atas semua itu, Daud menjadi seorang raja yang hidup dalam tahun-tahun peperangan. Tidak bisa disangkal bahwa Daud harus memukul kalah. Di pasal 18, Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 2, Daud memukul kalah orang Moab. 3, Daud memukul kalah Hadad Isar. 4, Daud merebut 1.000 kereta, 7.000 orang berkuda, 20.000 orang pasukan berjalan. Ayat 5, lalu orang Aram dari Damsyik. Kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah Aram dari Damsyik, dan orang Aram menjadi budak Daud untuk mempersembahkan upeti. Maka kalimat ayat yang ke-6, Tuhan memberi kemenangan kemana saja ia perang. Begitu banyak peperangan yang dicatat di masa Daud. Tapi ayat yang ke-7 berkata, kemanapun Daud pergi, catatannya Daud mengalami kemenangan. Amin. Amin. Tahun 2015. Kira-kira tahun yang sepi atau ramai peperangan? Mau hidup? Atau nanti pulang sebentar seperti Elia, masuk ke dalam gua, lalu berkata, mati aja Tuhan. Tidak sepi, tapi kita melihat Daud setelah diurapi, bukan cuma sekedar istana megah dengan segala perabotan, segala perlengkapan, segala yang dimiliki, tetapi itu berarti Daud siap berperang. Kita tidak dihadapkan tahun 2015 dengan tahun yang sepi peperangan, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Apa? Karisin, bawahin, dan stabilo. Ayat 6, bagian akhir, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita ganti kata Daud dengan nama
3, 4. Tuhan memberi kemenanganku padaku. Enggak kedengaran, enggak jelas. Dengan iman, saudara. Dengan iman. 3, 4. Tuhan memberi kemenangan kepadaku kemanapun aku pergi berperang. Iya, kunya itu ada namanya. Ku itu ada namanya. 3, 4. Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Susah banget ya. Ada jaminan. Ada jaminan. Kita tidak sepi perang, saudara. Tahun 2015 bukan tahun yang sepi peperangan, tapi tahun yang penuh dengan peperangan. Ada musuh-musuh sudah lagi ancam-ancam, sudah siap-siap. Tapi kalimat ini menjadi jaminan kita. Kalau Tuhannya Daud adalah Tuhanku juga. Dan kalau Tuhan beri kemenangan Daud, kemana saja ia pergi berperang, maka Tuhan juga memberi kemenangan kemana saja kita pergi berperang. Nggak sepi. Daud tidak bisa berkata sekarang aku bebas. Setelah Saul mati, Daud tidak merampas tahta kerajaan Israel dari Saul, sekalipun Saul sudah ditolak Allah. Sekalipun janji untuk mendapat tahta Israel sudah Tuhan yang memberikan. Itu jelas kita baca kemarin. Tapi Daud tidak rampas. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dia tidak mempercepat dalam tanda petik untuk kepengen jadi raja. Tapi dia tunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Karena Daud sangat tahu tidak gampang menjadi seorang raja. Tidak mudah memimpin bangsa sebesar itu. Daud tidak punya cara lain selain merendahkan diri setiap saat dan minta urapan Allah. Bekal yang dibawa Daud masuk menjadi raja di istana Israel. Saudara tidak melihat ada ayat-ayat tanpa peperangan. Daud tahu itu. Kalau boleh aku jangan jadi raja. Semua dia dapat. Pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, hormat dari raja-raja seluruh dunia. Bukan cuma di Yerusalem, tapi seluruh dunia. Doa Daud cuma satu. Apa katanya? Bersama dengan Engkau aku dapat kalahkan. Setiap peperangan Daud selalu berkata dengan nama Tuhan Allah yang kau hujat itu. Mulai dari Goliat. Peperangan pertama yang dihadapi Daud ketika dia masuk menjadi orang yang dipilih Allah. Dia tidak pakai namanya sendiri. Amin. Oh, iblis tidak takut, saudara. Pakai nama saudara, engkau maju, dia tidak takut. Tapi dia akan gemetar
ketika kita pakai nama Tuhan. Yes. Kalau aku bersama Tuhan, Goliat mulai besar di mukanya. Dia pakai pesa tukang tenun sebagai ukuran dadanya. Lebihnya dibawa oleh pegawainya. Ada perisai. Goliat lihat Daud datang, ketawa, katanya Goliat, anjingkah aku ini? Bawa dagingmu kemari, aku kasih burung-burung di udara. Daud tidak gemetar, dan dia maju dan dia berkata, demi nama Tuhan yang kau hujat itu, aku menghadapi engkau. Berani ya? Wah, kata si Goliat, ini anak rupanya nantangin saya. Sekali terkam tangan Goliat, teremuk. Tapi Daud tahu ada Tuhan menyertai. Amen. Ada peperangan, saudara. Itu tidak bisa ditawar mutlak. Ada peperangan. Tapi saudara tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Kemenangan-kemenangan Daud di pasal yang ke-19 masih ada dua yang harus dihadapi, yaitu Bani Amon dan Arab. Dua nama yang sudah kita kenal, anak-anak Lut yang durhaka. Anak-anak mereka lahir bangsa-bangsa. Itu yang kita baca, baik Amon maupun Aram. Mereka tidak berhadapan dengan orang-orang kecil. Tetapi Daud suruh, ayat yang ke-2, tetapi ketika pegawai Daud sampai ke negeri orang Amon untuk menyampaikan pesan, berkatalah pemuka Amon, apakah anggapanmu Daud hendak menghormati ayahku? Karena ia telah mengutus kepadamu orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita, bukan dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini. Maka pegawai-pegawai Daud, pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai Daud, disuruh cukur rambutnya, potong pakaiannya, dan pada bagian tengah sampai pangkal paha. Kemudian dilepaskan mereka. Dipermalukan. Ketika dilihat Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun bin Amon mengirim 1000 talenta perak untuk sewa kereta dan orang-orang berkuda. Mereka menyewa 32.000 kereta. Ayat 9, lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perang di depan pintu kota, sedang raja yang ikut duduk ada tersendiri di padang. Tidak dengan cara biasa, pakai taktik pura-pura raja orang Amon, raja orang Aram, berbaik-baik kepada Daud supaya tidak diajak perang. Tapi bagi Daud tidak ada peperangan yang dielakkan. Dia hadapi. Dia pakai cara. Dia suruh orang, dia suruh Yoab dengan tentaranya, ayat 14, bersama dengan dia maju
menghadapi orang Aram. Ketika Bani Ammon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun melarikan diri. Dia tahu dia tidak hadapi orang-orang kecil, tapi raja-raja. Ingat ayat dalam Efesus 6, kamu akan berhadapan dengan kuasa, penguasa yang ada di udara. Kita gak hadapi Amon, gak hadapi Aram, tapi kita menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Dengan semua yang dihadapi oleh Daud, kita tidak membaca satu ayat bahwa Daud mundur. Daud tidak pernah mundur. Dia tahu dia hadapi perang. Pasal 20, Bani Ammon berakhir, tetapi Filistin datang. Nah, lain lagi ceritanya. Ammon sudah dimenangkan. Ayat yang kedua, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, Yoab pukul kala Rabah dan meruntuhkannya. 2. Sudah itu Daud ambil mahkota dari kepala raja, beratnya ternyata setalenta emas, bertahta batu permata yang mahal, dikenakan kepada kepala Daud. Diambil mahkotanya. Itu Bani Ammon. Tadi Aram. Masih ada lagi ayat yang keempat, timbul lagi pertempuran melawan orang Filistin. Ayat yang keempat, sewaktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai orang keturunan raksasa. Ada perang lagi. Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudaranya Goliat. Ada lagi pertempuran di Gad, berhadapan dengan raksasa dengan tinggi perawakan, tangan dan kakinya punya jari 24. Kita jarinya 20. Ini raksasa jarinya 24. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Bukan cuma Daud yang alami kemenangan, tetapi orang-orang di sekeliling Daud juga punya kemenangan. Kita harus menang. Itu catatan yang harus kita taruh meterai di hati kita. Aku tidak boleh kalah dan aku harus menang. Tidak sedikit perang, tidak sedikit tantangan, tidak sedikit hal-hal yang siap menghadang di perjalanan kita. Jangan lengah, waspada. Ketika keadaan aman, Tesalonika yang pertama, 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Apabila mereka berkata aman, jangan tiba-tiba kebinasaan yang datang. Kamu saudara-saudara tidak hidup dalam kegelapan hingga hari itu tiba-tiba datang seperti pencuri. Ayat yang ke-6 bersama, baiklah jangan kita tapi dan
Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabok, mabok waktu malam. Tapi kita adalah orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju zirah iman dan kasih, berketopong pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk keselamatan oleh Yesus Kristus. Ayat 11. Karena itu sekarang lakukan itu. Katakan kepada sebelah saudara. Ngomong apa kira-kira? Ayo bicara ke sebelahnya. Kan ayat ini bilang, karena itu nasihatkan seorang akan yang lain. Ngomong apa? Kita ngomong apa? Katakan kepada sebelah. Amin. Berjaga-jagalah. Kita tidak sepi dengan peperangan. Kita tidak hadapi dengan santai. Kita nggak boleh terlelap. Mumpung lagi sepi, tidur dulu. Lagi aman, tenang. Iblis menghina bobokan kita dan tiup pelan-pelan mata. Aduh enak kalau angin sepoi-sepoi begitu kan. Duduk di muka beranda, keadaan aman. Istri bawakan kopi, bisa menggoreng. Santai dulu. Firman Allah berkata, jangan. Katakan, nasihatkan seorang akan yang lain dan bangunlah kamu. Jangan santai. Kita lihat Daud, aduh, begitu dilantik, begitu perang, terus perang. Hari ini ayat-ayat yang kita baca tentang bagai musuh yang datang dan perang. Jangan lengah, waspada. Ketika semua orang tiba-tiba berkata, aman, tenang, damai. Hati-hati. Tsunami itu datang tidak tiba-tiba angin gelombang, badai, bergulung-gulung masuk ke negeri, masuk ke kampung. Tidak. Laut surut. Laut surut. Turun airnya, tidak pasang, surut. Tidak dimulai dengan gelombang yang besar, tapi yang harus diwaspadai, laut yang tadinya pasang biasa gitu, tiba-tiba surut airnya. Hati-hati saudara. Begitu air laut surut, orang santai, orang tenang, orang duduk-duduk di pantai, orang berjemur, orang bisa mandi-mandi pasir. Tapi bukan untuk waktu santai. Surut, airnya surut. Tapi dengan sangat tiba-tiba air itu naik ke darat. Surut dulu, kayak orang mau lari gitu. Ancang-ancang mau lari bagaimana? Mundur dulu kan? Surut. Iblis seolah-olah tinggalkan kita. Surut. Aman, tenang, damai. Ayo makan. Tersedia hidangan, kita boleh makan.
tersedia segala kesukaan di muka kita. Israel dengan orang-orang Moab dipimpin Raja Balak diajak pesta. Dan ketika mereka datang untuk mulai ikut campur dengan orang-orang Moab, ini kan sudah kita baca tadi, ada Moab, ada Ammon, ada Amori, ada Filistin. Musuh ngundang, hati-hati. Iblis itu loh, iblis itu apa kata anak sekolah minggu? Iblis itu musuh kita. Itu kan lagunya. Awas, iblis itu musuh kita. Diingatkan, awas. Masih ingat lagu anak sekolah minggu kita waktu dulu? Awas, iblis musuh kita. Awaslah, iblis musuh kita. Itu lagu kecil loh, waktu kita kecil kan lagu itu sudah ada. Dia kemana? Jalan sini sana. Dia buka suaranya. Diingatkan, awas. Dia berikan kalimat-kalimat Nina Bobo. Dia berikan kesempatan, angkat-angkat kita. Dia buka suaranya. Dia jalan sini sana. Dia ingatkan, awas loh. Itu bukan undangan dari sahabatmu. Itu bukan undangan rekan-rekan seimanmu. Itu undangan musuh kita. Kata pertama lagu itu berkata, awas. Perjalanan kita masih 300 berapa sekarang? Sekarang udah tanggal berapa ini? 16 ya? 15 ya? 15. Berarti kita masih kurang 60. Masih banyak. Diingatkan, ini loh yang kita akan hadapi di tahun 2015. Hari-hari penuh dengan peperangan. Waspada. Kata waspada membangunkan kita untuk doa pagi. Amin. Amin. Besok kapan istirahatnya? Begitu istirahat, musuh datang. Musuhnya menggiurkan Daud. Begitu istirahat, saudara, terbayang. Mulai keingetan, kelingan. Ada hal-hal yang menarik. Kita tidak sepi, hati-hati. Jangan orang mulai berkata aman, damai, lalu tiba-tiba datang hari murka Allah. Orang yang berjaga dan berdoa ketika murka Allah sekalipun, kita tetap berjaga. Sematkan pedang, jangan lepas seperti orang awam tanpa pedang. Sematkan pedang. Periksa